Bandung Medical Center, atau yang dulu dikenal sebagai BMC, kini berdiri sunyi di kawasan Dago. Bangunannya sudah lama tak beroperasi, namun justru disitulah cerita-cerita menyeramkan mulai bermunculan. Jendela-jendela yang gelap, lorong kosong yang berdebu, dan ruangan-ruangan terbengkalai seakan masih menyimpan bayangan masa lalu. Banyak yang berkata, meski pasien sudah tak lagi datang, suara-suara itu tetap terdengar, seolah rumah sakit ini masih bernafas meski tanpa kehidupan. Kalau kita ngomongin Bandung, biasanya orang langsung keinget kota yang adem, penuh kenangan, kuliner enak, sama tempat nongkrong hits. Tapi di balik semua itu, Bandung juga punya sisi lain, sisi gelap yang jarang orang tahu, bahkan kalaupun tahu, banyak yang pura-pura lupa atau nggak mau bahas karena, ya, serem. Salah satu yang paling sering disebut-sebut adalah BMC alias Bandung Medical Center. Buat anak-anak Bandung, terutama yang sering nongkrong di sekitar Dago, nama BMC itu bukan hal asing. Letaknya ada di daerah Dago Atas, agak menjorok dari jalan utama. Bangunannya gede tapi terbengkalai, dikelilingi pohon tinggi yang bikin suasana makin merinding kalau lewat situ malam-malam. Dulu BMC katanya adalah rumah sakit elit. Nggak semua orang bisa berobat di sana karena fasilitasnya yang katanya lengkap banget dan tenaga medisnya terkenal jago. Tapi ironisnya, rumah sakit yang dulu jadi tempat orang berharap sembuh, sekarang malah dikenal sebagai tempat angker. Banyak kisah beredar, dari suara tangisan di lorong kosong sampai penampakan suster tanpa wajah. Gue pertama kali dengar tentang BMC itu dari teman kuliah gue, namanya Ardi. Malam-malam lagi nongkrong di kosan gue, dia tiba-tiba cerita kalau waktu SMA pernah nekat masuk ke sana sama teman-temannya. Ceritanya bikin gue nggak bisa tidur semalaman. Lu tahu nggak sih, BMC itu dulu ada pasien yang meninggal aneh banget. Gimana anehnya? Gue nanya sambil agak ketawa, tapi dalam hati mulai penasaran. Jadi katanya ada pasien perempuan, masih muda. Dia kecelakaan, terus dirawat di sana. Tapi bukannya sembuh, malah meninggal dengan kondisi misterius. Nah, sejak itu, tiap malam suka ada yang dengar suara cewek nangis di ruang ICU kosong. Gue yang tadinya ketawa-ketawa, langsung jadi diam. Dari cerita Ardi itu, gue jadi kepo. Gue mulai cari tahu soal BMC, ternyata cerita-cerita mistisnya banyak banget. Ada yang bilang suka lihat suster jalan di lorong tapi kakinya nggak napak lantai. Ada juga yang cerita kalau suka ada suara ranjang pasien digeser-geser padahal bangunannya udah kosong bertahun-tahun. Nah, biar kalian kebayang, gue coba ceritain dikit soal sejarah BMC. Dari beberapa artikel dan forum yang gue baca, rumah sakit ini udah ada dari tahun 70-an. Awalnya emang rumah sakit swasta yang cukup terkenal di Bandung, lokasinya strategis banget, deket Dago, dan punya fasilitas modern di zamannya. Tapi masalahnya, katanya manajemennya kacau. Ada banyak kasus malpraktik yang bikin nama rumah sakit itu jelek. Puncaknya, ada seorang pasien penting yang meninggal secara misterius dan keluarganya marah besar. Dari situ, reputasi BMC jatuh. Lama-lama pasien makin sedikit, tenaga medis pada pindah, dan akhirnya rumah sakit itu ditutup. Sejak ditutup, bangunannya terbengkalai. Jendela banyak yang pecah, cat dinding mulai mengelupas, dan rumput liar tumbuh di mana-mana. Kesannya kayak rumah sakit itu ditelan bumi, tapi tetap berdiri dengan aura yang bikin orang merinding. Balik lagi ke cerita gue, setelah sekian lama cuma denger-dengar, gue akhirnya punya kesempatan buat membuktikan sendiri. Semua berawal dari proyek kampus, tugas mata kuliah budaya urban. Dosen ngasih kebebasan penuh, boleh bahas fenomena perkotaan, urban legend, atau bahkan rumor yang hidup di tengah masyarakat. Nah, disitulah ide ini muncul. Gua sama teman-teman gue, Fikri, Dinda, sama Reja, mutusin buat ngangkat tema BMC. Lo yakin mau ambil Bandung Medical Center? Tanya Dinda waktu rapat kecil di kantin kampus. Dia agak ragu, jari telunjuknya sibuk ngetuk meja tanda kalau pikirannya lagi nggak tenang. Kenapa enggak? Justru seru kan? Nanti kita bisa survei langsung, dapat footage keren. Kalau hoki, bisa aja kita nangkep hal-hal aneh yang bisa bikin dosen kita melongo. Kata Fikri semangat banget. Dari dulu dia emang paling suka hal-hal mistis. Reza yang biasanya pendiam cuma nyengir doang sambil ngadu KP. Ya, asal jangan sompral aja di sana. Jangan aneh-aneh aja. Udah cukup. Kalau orang bilang tempatnya angker, berarti ada alasannya. Gua sendiri awalnya antara setuju dan enggak. Tapi makin dipikir, makin menarik.
Kita bisa bikin dokumentasi kecil-kecilan, sekalian ngebuktiin apakah bener cerita-cerita horor tentang BMC itu nyata, atau cuma mitos. Jadi akhirnya, meskipun agak deg-degan, Buah pun setuju. Kita fix bakal ngambil tema itu. Hari yang ditunggu pun datang. Malam itu, sekitar jam 10, kita berangkat berempat naik motor. Udara Bandung dingin banget, apalagi di daerah Dago yang memang lebih tinggi. Kabut tipis udah mulai turun bikin jalanan kelihatan samar. Suara mesin motor jadi satu-satunya yang pecah di tengah sepinya malam. Gue masih ingat jelas, waktu motor gue masuk ke jalan kecil menuju BMC, suasananya langsung beda. Lampu jalan mulai jarang, beberapa bahkan cuma redup, berkepip kayak mau mati. Pohon-pohon tinggi di kiri kanan jalan kayak nutupin cahaya bulan. Anginnya dingin menusuk bikin bulu kuduk berdiri. Gue refleks ngerapitin jaket gue, sementara suara anjing menggonggong jauh di kejauhan makin bikin suasana nggak enak. Begitu sampai depan gerbang BMC, gue langsung merinding. Bangunan tua itu menjulang gelap di depan mata. Gerbang besinya berkarat, setengah terbuka kayak udah lama nggak dipakai. Di dalam, siluet bangunan tampak angker. Jendela-jendela banyak yang bolong, kacanya pecah, sebagian hanya menyisakan rangka kayu yang lapuk. Cat dindingnya kusam, penuh lumut dan retakan kayak bangunan yang udah bener-bener ditinggalkan. Gila, serem banget asli, kata Dinda sambil merapat ke jaketnya. Nafasnya sampai kelihatan putis karena dingin. Fikri malah ketawa kecil, meski gue tahu ketawanya dipaksain. Wah, ini sih perfect banget buat footage, ujarnya sambil ngeluarin kamera kecil dari tasnya. Gue sama Reza cuma saling pandang. Gue bisa lihat mata Reza agak gelisah dan perasaan gak enak itu mulai munjun makin kuat. Saat kami dorong gerbang besi berkarat itu, bunyinya nyaring banget. Krek! Sampai bikin kami semua terdiam satu saat. Angin dingin dari dalam bangunan seakan keluar, nyambut kedatangan kami. Gue ngedongak, lihat tulisan pudar di bagian atas gedung, Bandung Medical Center. Huruf-hurufnya sebagian udah copot, bikin bacanya agak aneh. Langkah pertama masuk ke area halaman, bikin hati makin gak enetang. Lantainya udah ditutupi dedaunan kering, beberapa kursi roda berkarat masih berserakan di dekat tembok. Lampu senter dari handphone gue menyorot sebuah boneka lusuh tanpa kepala di pojokan. Dinda spontan nutup mulutnya. Jangan-jangan boneka pasien anak dulu ya. Bisiknya pelan. Riza mendesah. Udahlah, jangan bahas yang aneh-aneh, kita buru-buru ambil footage aja. Tapi entah kenapa, sejak masuk halaman itu, gue ngerasa kayak ada yang ngawasin. Pandangan gue beberapa kali nggak sengaja ketemu sama jendela kosong di lantai 2. Gelap, tapi kayak ada bayangan yang bergelak cepat di dalamnya. Gue sempat mikir itu cuma sugesti, tapi merinding gue nggak hilang-hilang. Kita sempat debat sebentar di depan gerbang, antara jadi masuk atau balik pulang. Soalnya rantai yang ngunci pintu besi itu tebal banget. Udah karatan, jelas nggak mungkin dibuka paksa tanpa ribut satu komplek. Tapi kayak biasa, jiwa nekat anak muda menang. Fikri dengan gampang nunjukin celah di samping pagar yang ditutupi sebagian sama semak liar. Satu-satu kita selip masuk dan begitu kaki gua akhirnya nginjik halaman BMC, hawa dingin langsung nyambar, beda dari dinginnya Bandung malam itu. Halaman depannya penuh rumput liar yang tumbuh setinggi betis. Sebagian bahkan udah nutupin jalur setapak dari kerikil putih yang dulunya pasti rapi. Sisa-sisa aspal udah pecah, akar pohon keluar dari tanah kayak tangan yang berusaha meraih sesuatu. Lampu taman yang dulu mungkin pernah berdiri gagah, sekarang miring, patah, ditelan semak. Di sebelah kanan jalan setapak, ada kursi roda tua. Rangkanya karatan parah, rodanya bengkok, dan salah satu pegangannya patah. Posisi kursi itu ngadep ke pintu utama, kayak masih nunggu pasien yang gak pernah datang lagi. Gue berhenti, ngerasa gak enak, dan untuk sesaat, gue yakin banget ada sesuatu yang ngeliatin dari arah jendela lantai 2. Lu lihat gak tadi? Bisik gue ke Reza. Suara gue hampir gak keluar karena tenggorokan mendadak kering. Dia langsung nengok ke arah gue, agak bingung. Lihat apaan? Kayak ada bayangan di atas, di jendela. Gue nunjuk pelan ke arah lantai 2, tepat di salah satu jendela yang kacanya udah pecah setengah. Reza nyorot senter ke sana. Cahayanya mantul ke pecahan kaca yang kusam. Tapi gak ada apa-apa. Dia geleng sambil nyengir tipis. Halu lu. Udah, jalan aja. Tapi gue tahu, gue gak salah lihat. Bayangan itu jelas banget tadi. Kayak seseorang berdiri, ngintip dari balik jendela, lalu mundur ke dalam. Gue akhirnya terus jalan. Begitu nyampe di depan pintu utama, suasana makin pekat. Daun pintunya udah rusak, kayunya lapuk, dan ada coretan spidol gede, dilarang masuk. Ironisnya, tulisan itu malah bikin kita makin pengen masuk. Begitu kaki gue nginjek ambang pintu, bau lembab langsung nyerang hidung. Campuran antara debu,
jamur, dan sisa obat-obatan basi yang kayaknya masih nempel di udara. Lorong panjang terbentang di depan kita, gelap gulita, cuma sedikit diterangi cahaya bulan yang nyusup dari celah-celah jendela pecah. Untungnya kita bawa senter, walau cuma cahaya kuning redup, cukup buat bikin mata kita bisa nangkep detail. Dinding lorong penuh coretan, ada tulisan-tulisan iseng anak-anak, simbol aneh, sampai tanda pentagram yang jelas bukan bawaan asli rumah sakit. Cat temboknya udah pada ngelupas, ada yang jatuh ngelapuk ke lantai, bikin teksturnya kasar. Setiap kita jalan, suara langkah kaki mantul panjang, bikin lorong itu berasa hidup. Beberapa pintu kamar masih terpasang, tapi posisinya udah miring. Ada yang kebuka setengah kayak nunggu tamu, ada juga yang jebol, bolong ke dalam. Dari dalam ruangan-ruangan kosong itu, hawa dinginnya keluar, nyampur sama bau lembab, bikin gue harus narik napas pendek-pendek biar nggak mual. Gue ngeliat Dinda jalan paling deket ke Fikri, mukanya pucet. Reza masih santai di belakang gue, tapi tangannya nggak lepas dari senter. Dan entah kenapa, dari detik itu, gue ngerasa makin kita melangkah ke dalam, makin banyak mata yang ngikutin. Awalnya kita masih heboh sendiri, saling godain, sambil ambil video, tapi makin ke dalam, suasana makin aneh. Pas kita nyampe di depan ruang ICU yang katanya terkenal angker, tiba-tiba Dinda berhenti. Kalian dengar nggak? Suaranya lirih. Kita semua diem. Dan bener aja, ada suara samar, kayak seorang lagi nangis, pelan banget, tapi jelas. Gue langsung merinding. Seriusan itu bukan lu, Din? Tanya gue. Dinda geleng keras, wajahnya pucat. Suara tangisan itu makin jelas, kayak datang dari dalam ruang ICU yang gelap gulita. Kita saling tatap. Berani masuk, kata Fikri, setengah bercanda. Tapi nggak ada yang jawab. Suara tangisan itu masih terdengar, samar, serak, kayak suara cewek yang lagi kesakitan. Gue sempat mikir, apa mungkin ada orang beneran di dalam? Tapi logikanya siapa coba yang mau nangis tengah malam di bangunan kosong begini? Reza maju sedikit, ngangkat senter, dan nyorot ke arah pintu ruang ICU. Pintu itu udah setengah rusak, warnanya pudar, catnya ngelupas. Cahaya senter cuma bisa nembus sebagian, sisanya gelap banget. Lu yakin mau buka? Suara Reza pelan. Fikri nyengir sok berani. Ya kalau nggak dibuka, kita nggak bakal tahu. Gue bisa lihat tangan Fikri gemeteran pas dia nyenggol gagang pintu. Dinda langsung mundur 2 langkah, merapat ke gue. Jangan deh, gue nggak enak sumpah, katanya. Dan benar aja, begitu pintu didorong, suara engselnya berderit panjang, bikin bulu kuduk berdiri. Dari dalam, udara dingin langsung nyamber keluar. Dinginnya beda sama udara malam Bandung biasanya. Dinginnya kayak dingin basah, nempel ke kulit. Di dalam, ruangannya kosong. Ada 2 ranjang besi berkarat, kasurnya udah bolong-bolong, busanya nongol. Di pojok, ada tabung oksigen jatuh miring. Dan di meja bekas peralatan medis, masih ada botol kaca kecil berdebu. Wih, asli kayak set film horor, kata Fikri sok komentar sambil ngerekam pakai kamera. Tapi gue nggak bisa ketawa, karena barusan gue jelas banget denger suara tangisan tadi berhenti pas pintu kebuka. Kayak apapun itu sadar kita udah masuk. Kita masuk pelan-pelan. Reza di depan, gue sama Dinda di tengah. Fikri paling belakang. Cahaya senter muter-muter, nyorot dinding yang udah penuh coretan. Ada yang nulis, "Help me," pakai cat merah. Ada juga simbol-simbol aneh yang gue nggak ngerti. Gue baru mau komentar, tiba-tiba kuping gue nangkep suara lain. Bukan tangisan, tapi bisikan. Tolong. Suaranya pelan, kayak dari pojok ruangan. Lu denger nggak tadi? Gue spontan ngomong agak keras. Apaan? Fikri nengok. Barusan kayak ada yang bisik tolong. Dinda langsung meremas lengan gue. Gue juga denger, sumpah. Reza muter senter ke arah pojok, tepat ke arah lemari kaca yang kacanya udah atak setengah. Dan gue nggak tahu ini halusinasi atau nyata, tapi di pantulan kaca itu, gue ngeliat ada bayangan perempuan berdiri, rambut panjang, baju putih, kepalanya nunduk. Gue langsung tarik napas panjang. Reza, lu lihat juga nggak? Reza diem, mukanya kaku. Perlahan dia mundur. Udah, keluar aja, sekarang. Kita buru-buru keluar dari ruang ICU. Langkah kaki kayak nggak bisa cepet-cepet lagi saking paniknya. Lampu lorong remang, beberapa bohlam berkelip kayak udah mau mati. Bau obat dan karbol masih nempel di hidung. Tapi yang bikin gue makin mual adalah udara dingin yang rasanya nggak wajar. Dingin tapi kayak ada yang ngikutin dari belakang.
Baru aja sampai di pertigaan lorong, tiba-tiba ada suara dari belakang. Suara itu nggak asing, kayak besi berkarat yang dipaksa bergerak. Gue refleks nengok, dan sumpah, demi apapun, kursi roda tua yang tadi gue lihat terparkir di luar ruangan, sekarang jalan sendiri ke arah kita. Rodanya bunyi berdecit, beradu sama lantai keramik yang udah kusam. Jalannya pelan, tapi pasti. Kayak ada yang sengaja dorong dengan tenaga halus. Gue merinding. Gagang kursinya kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi di pantulan gajah jendela lorong, gue sempat lihat bayangan samar kayak ada orang duduk di situ. Bayangan itu goyang-goyang tipis, kayak ikut didorong ke arah kita. Dinda langsung teriak kecil, suaranya pecah. Ya Allah, ya Allah. Dia gemeteran, tangannya langsung narik lengan gue. Fikri yang tadinya paling berani, yang awalnya sok bilang, tenang aja, sekarang mukanya pucat kayak kertas. Bibirnya gemeter pas dia cuma bisa bilang, lari, lari. Kita bertiga langsung kabur ke lorong sebelah. Suara langkah kita beradu sama decit roda kursi itu yang makin lama makin keras, kayak ngejar. Napas gue ngos-ngosan, dada gue kayak ditusuk-tusuk. Tiap kali gue nengok, kursi itu masih kelihatan, ngikutin dari kejauhan. Seolah-olah nggak rela kita pergi. Dalam hati gue cuma bisa mikir, kenapa gue mau-mau aja ikut proyek konyol ini? Nyari konten doang, tapi kayak lagi ngetok pintu kematian sendiri. Kita berhenti di lorong panjang, yang katanya dulu dipakai buat bawa pasien ke ruang operasi. Lorongnya sempit. Lampu-lampu neon tua masih nempel di langit-langit tapi udah mati semua. Dinding kanan kiri penuh lumut. Suasana sunyi. Hening banget. Sampai kedengeran napas kita masing-masing. Kita balik aja yuk. Serius, gue udah gak kuat. Dinda mulai nangis kecil. Tapi Fikri masih keras kepala. Sayang banget kalau sekarang udahan. Kita udah dapat footage banyak, tinggal satu ruangan lagi. Katanya di ruang operasi itu paling seram. Gue pengen marah, tapi gue juga tahu kalau sekarang balik, kita masih harus lewat lorong depan. Tempat kursi roda itu tadi. Gue nggak yakin kursi itu udah balik ke tempatnya atau belum. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, kita mutusin buat lanjut ke ruang operasi. Pintu ruang operasi besar banget. Warnanya hijau tua udah pudar kayak cat rumah sakit zaman dulu. Ada tanda restricted area yang udah sobek setengah. Reza buka pintu pelan dan kita masuk. Ruangannya luas. Di tengah ada meja operasi dari besi penuh karat. Di atasnya, lampu operasi gantung. Udah miring kayak mau jatuh. Yang bikin makin ngeri, di lantai masih ada bercak-bercak coklat tua. Gue nggak tahu itu bekas apa, tapi imajinasi gue otomatis mikir, darah. Fikri nggak buang waktu. Langsung luarin tripod dan naruh kamera. Ini dia footage Pak Mungkas, perfect banget. Lu gila apa gimana? Gue bilang. Kita udah hampir mati ketakutan, lu masih mikirin footage? Fikri cuma ketawa kaku. Ya namanya juga dokumentasi. Tiba-tiba, suara logam jatuh. Kita semua refleks nengok ke arah meja operasi. Di lantai, ada pisau bedah karatan yang barusan jatuh sendiri. Dan saat kita nengok ke atas meja, ada sosok berdiri. Dia pakai baju putih. Modelnya kayak seragam perawat zaman dulu. Gaun panjang selutut. Lengan agak mengembung. Warnanya pudar kayak kain yang udah berpuluh tahun gak pernah dicuci. Tapi yang bikin bulu kuduk gue langsung merinding parah. Bukan cuma bajunya, melainkan wajahnya. Kosong. Literally kosong. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Permukaan kulitnya rata, pucet, halus kayak lilin cair yang menutupi seluruh wajah. Seolah semua identitasnya dihapus. Dinda langsung jerit histeris. Suaranya memantul ke seluruh lorong kosong. Reza buru-buru narik tangannya, hampir ngerobek jaketnya saking paniknya. Gue refleks narik Fikri yang masih bengong. Matanya terpaku ke arah sosok itu kayak orang kesurupan. Kabur, sekarang! Gue teriak. Tapi suara gue sendiri nyampur sama gema teriakan Dinda. Dan bunyi langkah kaki kita yang panik. Kita semua lari keluar ruang operasi, napas ngos-ngosan, jantung kebanting kayak mau pecah. Tapi suara langkah kita ketimpa suara lain. Bunyi gesekan kain putih panjang menyeret lantai. Kayak ada yang ngikutin dari belakang. Kamera Fikri jatuh ke lantai, kebanting keras. Tapi lensanya sempat ngerekam beberapa detik terakhir sebelum layar mati total. Dan di detik itu, jelas kelihatan. Sosok tanpa wajah itu berdiri diam di samping meja operasi.
Tubuhnya kaku, kepalanya sedikit miring, seolah mengawasi. Lampu neon di atas meja kedip-kedip, nyala redap terang, kayak mau padam, lalu gelap. Dan setelah itu, nggak ada yang berani nengok ke belakang. Kita lari tanpa arah. Yang bikin tambah parah, lorong yang kita lewatin sekarang kayak berubah. Tadi rasanya cuma ada satu belokan, sekarang jadi bercabang kemana-mana. Semua lorong mirip, bau lembab, cat ngelupas, pintu-pintu kamar terbuka sedikit, kayak ada yang ngintip dari dalam. Ini kemana sih? Jalannya kok beda? Panik gue. Reza megangin kepala. Gue nggak ngerti. Tadi kita lewat sini, harusnya udah dekat tangga keluar. Dari salah satu kamar, tiba-tiba ada suara ranjang pasien digeser. Suaranya bikin bulu kuduk gue berdiri. Kayak ranjang besi tua ditarik paksa. Kita makin panik, lari makin kencang. Asal aja. Di ujung lorong yang gelap itu, langkah Fikri tiba-tiba terhenti. Tubuhnya kaku, kayak ada sesuatu yang menahan. Gue yang ada tepat di belakangnya hampir nabrak dia. Fik, kenapa lu berhenti? Gue tanya sambil nyorotin senter ke wajahnya. Tapi Fikri nggak jawab. Matanya kosong, bola matanya kayak bergetar halus. Dia berdiri tegak, nggak gerak sama sekali. Gue panik. Fik, lu kenapa? Tangan gue langsung guncangin bahunya. Tapi dia masih diem. Baru beberapa detik kemudian, mulutnya kebuka. Homat matip. Bukan bahasa yang gue kenal. Suaranya berat, serak, kayak keluar dari orang lain, bukan Fikri. Dinda yang ada di belakang langsung jerit kecil. Suaranya gemetar. Ya Allah, dia kesurupan. Air mata udah mengalir deras di pipinya. Tangannya neken-neken lengan gue kayak nyari pegangan biar nggak jatuh. Suasana makin kacau. Udara di lorong itu tiba-tiba dingin banget. Napas gue sampai keluar uap tipis. Reza yang dari tadi agak tenang, langsung maju. Wajahnya pucat tapi mantap. Dia taruh tangan di bahu Fikri, terus buru-buru ngucapin doa. Suara ayat kursi dilantunin keras. Sedikit bergetar tapi jelas. Gue ikut nimbrung, meski bacaan gue belepotan karena panik. Suara kita beradu dengan suara aneh dari mulut Fikri. Kayak dua orang ngomong bersamaan, tapi jelas yang satu bukan dari manusia. Fikri mendadak kejang, badannya berontak sampai gue hampir kepleset nahanin dia. Beberapa detik yang terasa kayak menit panjang, tubuhnya akhirnya jatuh lemes ke lantai, napasnya ngos-ngosan kayak habis ditarik sesuatu dari dalam. Matanya merapat, mukanya pucet, Fikri pingsan. Kata Reza, sambil masih ngejaga dadanya biar tetap naik turun. Lorong itu tiba-tiba kembali sunyi. Sunyi yang justru bikin merinding. Gue nggak pernah bisa lupa gimana akhirnya kita keluar dari gedung itu. Rasanya kayak mimpi yang campur aduk. Kita lari, muter ke arah lorong yang sama, naik turun tangga yang kayaknya nggak ada habisnya, tapi entah gimana, tahu-tahu kita udah berdiri di depan gerbang tua berkarat itu. Jam di HP nunjukin hampir jam 3 pagi. Angin dingin Bandung nyamber, nusuk tulang. Tapi anehnya, dingin di luar masih jauh lebih manusiawi dibanding hawa di dalam bangunan itu. Dingin yang tadi bukan cuma soal suhu, kayak ada sesuatu yang merayap masuk ke tulang, bikin kepala berat, dada sesak, seolah ada yang nempel dan nggak mau lepas. Fikri baru sadar beberapa menit kemudian, badannya gemetar, keringetan dingin, wajahnya pucat kayak orang sakit parah. Dia duduk di trotoar, napasnya ngos-ngosan. Gue nggak ingat apa-apa, katanya lirih. Nadanya datar, tapi matanya kosong, kayak abis ngeliat sesuatu yang otaknya nggak bisa proses. Kita semua otomatis diam, nggak ada yang berani nanya lebih jauh. Gue sama Damar cuman saling pandang, mencoba meyakinkan diri kalau ini bener-bener nyata, bukan halusinasi bareng. Sepanjang jalan balik ke kosan, nggak ada satupun dari kita yang buka suara. Jalanan Bandung yang sepi malah berasa lebih aman, lebih hidup dibanding kengerian yang baru aja kita lewatin. Dan malam itu, gue sadar, ada alasan kenapa gedung tua itu akhirnya ditutup selamanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, keadaan Fikri benar-benar berubah drastis. Tubuhnya panas, demam tinggi, sampai wajahnya pucat kayak orang kehabisan tenaga. Malam-malamnya lebih menyeramkan. Tiap tidur, dia ngigau sambil keringetan, teriak-teriak seolah masih terjebak di lorong rumah sakit itu. Kadang-kadang Fikri kebangun dengan panik, matanya melotot, lalu bilang kalau dia masih melihat sosok suster tanpa wajah itu. Bedanya, kali ini bukan di rumah sakit, melainkan berdiri diam di pojokan kamarnya sendiri. Reza yang awalnya nggak terlalu percaya akhirnya ikut panik. Dia bilang, kayaknya lu bener-bener kebawa sesuatu dari BMC, Fik. Akhirnya dengan bantuan salah satu teman kampus, mereka bawa Fikri ke seorang yang orang pintar di daerah Bandung Timur. Begitu melihat Fikri,
Orang pintar itu langsung geleng-geleng kepala. Katanya, ada sesuatu yang nempel di tubuh Fikri. Bukan benda fisik, tapi semacam energi atau entitas. Sesuatu yang nggak kelihatan mata biasa, tapi terasa berat. Proses pembersihan itu berlangsung cukup lama. Dupa dibakar, mantra dibacain, dan tubuh Fikri kadang bergetar sendiri kayak orang kedinginan. Di tengah proses itu, orang pintar itu tiba-tiba ngomong. Dia bukan cuma melihat, ada yang ngikut. Suster itu udah nempel. Ucapan itu bikin bulu kuduk semua orang merinding. Dan memang setelah ritual malam itu, kondisi Fikri agak membaik. Demamnya perlahan turun, meski masih sering mimpi buruk. Tapi satu hal yang bikin gue, Reza dan teman-teman lain makin gak tenang, orang pintar itu juga ngasih peringatan. Dia bilang, bangunan itu udah mati, tapi yang ada di dalamnya masih haus dan kalian udah ngeganggu wilayah mereka. Semenjak kejadian itu, gue pribadi nggak pernah lagi berani deket-deket ke BMC. Bahkan cuma lewat aja, rasanya badan gue otomatis merinding. Apalagi kalau malam. Dari jalan raya, gedung besar yang terbengkalai itu masih kelihatan berdiri angkuh, diselimuti pepohonan lebat. Jendela-jendelanya gelap, kayak mata kosong yang ngintip ke arah kita. Orang-orang bilang BMC udah lama mati sebagai rumah sakit. Tapi tiap kali gue lewat dagu atas dan lihat bangunan itu dari kejauhan, gue tahu satu hal. Ada sesuatu di dalamnya yang jelas masih hidup. Dan mereka nggak suka diganggu.